Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari. Sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Si Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidup. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Mas Laga yang sudah membawakan lagu pujian. Sekarang kita akan bertenang diri. Kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Sandra Tamba. Kami persilakan Kak Sandra. Selamat sahabat kepada kita semua. Apakah suara saya terdengar? Ya, oke. Selamat sahabat terdengar, Kak. Ya, jadi ini kita yang ke-6 ya, malam ke-6, yaitu materi yang ke-7 dan ke-8 mengenai peraturan Pathfinder. Coba Kak Sarah tanya Given ya. Peraturan Pathfinder yang pertama itu apa Given? Ya, peraturan Pathfinder yang pertama adalah turun renungan pagi. Oke. Coba Renat, yang ketiga apa Renat? Renat, kemana Renat? Tadi ada nggak Renat? Renat, yang ketiga apa peraturan Pathfinder? Apa Nat? Memelihara tubuh? Tubuh. Siapa lagi nih? Jangan pada sembunyi. Oke ya. Jadi yang pertama itu turut renungan pagi yang dibawakan oleh CMG Tabita, ya kan? Yang kedua, melakukan dengan jujur kewajibanku dibawakan oleh CMG Mario. Yang ketiga, memelihara tubuhku dibawakan oleh siapa? Kak Sarah. Ya. Yang keempat, bertindak berani dan berbuat benar. Dan yang kelima, jadi sopan dan suka menurut itu dibawakan oleh Saudara Laga. Yang keenam, berjalan perlahan dalam kebaktian dibawakan oleh Bang Iwan. Dan ini yang ke-7 dan ke-8. Yang ke-7 itu selalu menyanyi dalam hati dan menjalankan perintah Tuhan. Saya share screen. Oke ya, kita lihat materinya yang berupa PPT.
Bisa terbaca ya semua ya PPT-nya. Apabila sudah terbaca, oke, mari sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami supaya kami mampu menuruti segala perintah-Mu. Kami juga mohon ampun atas setiap kelalaian kami yang belum menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Materi kita yaitu mengenai selalu menyanyi dalam hati dan melakukan seluruh perintah Allah. Jadi itu ada dua. Sebelumnya kita akan membahas mengenai selalu menyanyi dalam hati. Jadi di dalam melakukan menyanyi dalam hati itu, kita selalu menyanyi dalam hati, keterangannya yaitu bahwa next. Jadi selalu peraturan Kak Fenber mengajarkan kita untuk menjaga lagu di dalam hati kita. Namun ini bukan hanya tentang musik, ini tentang menjaga kegembiraan, keyakinan, harapan di dalam diri kita. Apapun yang terjadi, perasaan itu, musik yang ada di dalam hati adalah apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Hati yang penuh sukacita dipenuhi dengan kasih-Nya dan janji-janjinya. Allah mengajarkan dalam Mazmur 33 ayat 3, nyanyikanlah nyanyian baru, ketiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Mengapa penting untuk selalu menyanyi dalam hati? Karena apa? Hidup itu tidak selalu mudah. Terkadang kita menghadapi tantangan di sekolah, di rumah, atau dengan teman-teman. Mungkin kita merasa kesepian atau stres. Tapi jika kita selalu menyanyi lagu di dalam hati, artinya kita selalu mendekatkan diri kepada kasih Tuhan dan janji-janjinya. Maka bahkan ketika segala sesuatunya menjadi sulit, kita tidak akan kehilangan harapan. Ingat Raja Daud, dia adalah seorang gembala muda yang menghadapi raksasa dan raja-raja, namun tetap menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sukacita dan imannya membantunya mengatasi ketakutan dan mengalahkan musuh-musuhnya. Bagaimana cara kita selalu menyanyi dalam hati? Pujilah Tuhan setiap hari. Mulailah hari kita dengan bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang keluarga kita telah terima dari Tuhan, baik itu kesehatan ataupun kasih-Nya. Seperti yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah lagunya. Coba kita dengarkan ya. Stop dulu ya. Mungkin udah ada yang tahu ya, lagu dari Saudari Putri Siagian. Lagunya Segala Perkara Dapat Kutanggung. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan
bernyanyi dan beribadah. Jadi kita di gereja bernyanyi, dan bukan cuma di gereja saja, di rumah dimanapun kita berada, bila kita menghadapi tantangan, kita selalu bernyanyi dalam hati, karena itu yang menguatkan selain doa kita kepada Tuhan. Jadi kita juga harus membagikan sukacita kita ketika kita tersenyum, itu sudah termasuk menguatkan. Apabila mungkin sedang apa ya, itu juga bisa menguatkan kita. Next, apabila kita tersenyum. Apa yang terjadi ketika kita menyimpan sebuah lagu di dalam hati? Kita menjadi terang dunia. Ketika kamu memiliki sukacita dan kedamaian di dalam hati, orang lain akan menyadarinya. Imanmu dapat menginspirasi teman-temanmu untuk juga percaya kepada Tuhan. Peraturan Pathfinder tidak hanya melindungimu, hukum ini juga membantu orang lain melihat Yesus melalui kebahagiaan dan kebaikan. Di dalam menyanyi dalam hati juga terdapat di dalam Efesus 5 ayat 18-20. Yang mengajarkan penting di sini bahwa Roh Kudus isi orang Roh Kudus, maka kita akan selalu mengucap syukur, bernyanyi dan mengucap syukur kepada Tuhan, serta menjadikan nyanyian dan ucapan syukur itu sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian total kepada Allah melalui tindakan. Menyanyi dalam hati juga merujuk kepada ekspresi sukacita, syukur, dan penyembahan yang terus-menerus kepada Tuhan dari dalam hati. Ini bukan sekedar bernyanyi secara fisik, tetapi lebih kepada sesuatu hati yang dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus. Mungkin saya tidak mengkritik bagaimana karismatik bernyanyi ya, cuma di sini memang kita harus bernyanyi dengan sorak-sorai, dengan seracap yang berdentang. Jadi mungkin seperti di gereja kita mungkin yang ada cuma piano mungkin ya, tapi mungkin bisa juga nextnya kita akan menambah seperti gitar atau biola, boleh juga itu akan kita bikin di gereja. Jadi mungkin bertahap ya. Jadi bernyanyi dalam hati juga merupakan penyembahan dan pujian. Bernyanyi itu adalah bentuk pujian dan penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Ini adalah cara mengekspresikan rasa syukur dan hormat kepadanya. Juga bernyanyi dalam hati itu merupakan rasa syukur kita, ungkapan syukur atas segala pemberian dan anugerah Tuhan. Bernyanyi juga dalam hati itu bisa juga merupakan kita mematuhi perintah Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 19 secara eksplisit dikatakan di situ, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ketaatan sebagai bentuk nyanyian hati adalah melakukan perintah Allah, adalah manifestasi nyata dari nyanyian hati tersebut. Perintah untuk bernyanyi tidak hanya dimaknai melalui suara, tetapi juga melalui tindakan nyata yang sesuai dengan kehendak Allah. Landasan iman yang teguh, seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Hidup yang taat dan melakukan firman akan tetap teguh meskipun diterpa badai. Ketaatan adalah landasan iman yang kokoh. Menyanyi dalam hati juga itu merupakan peran Roh Kudus, yaitu agar dapat selalu bernyanyi dalam hati dan melakukan perintah Allah, kita perlu diisi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan dan mengarahkan kita untuk hidup sesuai firman-Nya. Bernyanyi dalam hati juga menghadirkan Tuhan dimanapun saja kita berada, tidak hanya di dalam ibadah, tetapi juga dimanapun kita berada, kita harus menghadirkan dan menghormati Tuhan, menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketaatan dan nyanyian itu harus berasal dari hati yang berpusat pada Kristus, yang hidup untuk memuliakannya. Dengan demikian, menjadi pengikut Kristus yang selalu menyanyi dalam hati dan melakukan seluruh perintah Allah berarti hidup dalam sukacita. Penyembahan yang terus-menerus diwujudkan melalui ketaatan dan tindakan kasih yang mengalir dari hati yang dipenuhi Roh Kudus. Selalu menyanyi dalam hati juga mengajak untuk memuliakan Tuhan melalui pujian syukur dan penguatan iman dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Menjalani hidup dengan senantiasa menyanyi dalam hati berarti memuliakan Tuhan dengan mengungkapkan rasa syukur, mengingat kebaikannya, memperkuat diri saat menghadapi masalah, dan menjaga kekudusan hati dengan firman dan Roh Kudus. Di dalam Mazmur 42 ayat 7-9 dikatakan di situ, Daud tetap menyanyikan kasih dan kebaikan Tuhan, bahkan ketika jiwanya sedang tertekan atau menghadapi masalah hidup. Menyanyi dalam hati juga mengartikan bahwa memuliakan Tuhan dan membangun diri. Memuliakan Tuhan di sini artinya nyanyian dari hati yang penuh syukur adalah cara untuk memuliakan nama Tuhan dan membagikan kabar baiknya kepada orang lain. Menguatkan diri di dalam arti ini adalah dalam kondisi sulit seperti yang dialami Daud, menyanyi tentang kebaikan Tuhan dapat menguatkan jiwa
dan roh kita. Menyanyi dalam hati juga mengungkapkan kepercayaan dan kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan, kita diingatkan akan kasih dan keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita melalui nyanyian. Bernyanyi dalam hati juga menunjukkan iman. Kita memilih untuk percaya bahwa Tuhan selalu menghendaki yang baik bagi kita, sehingga kita tetap memujinya, bukan menggerutu. Menyanyi dalam hati juga menjaga kekudusan hati, penuh dengan Roh Kudus. Maksudnya di sini menyanyi dalam hati adalah ungkapan kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus, yang mendasari hati yang bersih dan penuh kasih. Dan menyanyi dalam hati juga menjaga hati. Nyanyian rohani membantu kita untuk tetap terhubung dengan firman Tuhan, menjaga hati tetap bersih dan menjauhi dosa. Dalam situasi apapun, baik dalam keadaan senang maupun sulit, kita dapat memilih untuk menyanyikan lagu pujian dan syukur kepada Tuhan. Jadikan kebiasaan untuk senantiasa menyanyikan syukur dan memuji nama Tuhan setiap hari untuk menjalani hidup dengan sukacita dan kemenangan. Gunakan nyanyian sebagai cara untuk menguatkan diri sendiri dan menumbuhkan iman seperti yang tertulis dalam Mazmur. Bagian kedua yaitu melakukan seluruh perintah Allah. Melakukan perintah Allah di sini dikatakan ini bukan hanya peraturan Pathfinder ya. Jadi mungkin ini panggilan kepada kita semua. Ini adalah gaya hidup dan ini persis apa yang Tuhan minta kita lakukan sekarang juga. Kenapa kita harus mematuhi peraturan Allah? Karena Allah memiliki sebuah misi kepada kita. Allah memiliki misi dan kamu adalah bagian darinya. Kamu tidak perlu menunggu sampai kamu lebih tua untuk digunakan oleh Allah. Kamu tidak perlu menjadi pendeta atau ahli Alkitab. Allah mencari hati yang rela, bukan orang yang sempurna. Yeremia 1 ayat 7 berkata, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jadi kamu sebagai remaja dapat menjalankan seluruh perintah Allah sekarang juga. Dan itu terdapat juga ayatnya seperti di 1 Raja-Raja 3 ayat 7. Di situ dikatakan tentang Raja Salomo. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi Tuhan memberikan kekuatan kepada Salomo untuk dapat menjalani segala yang difirmankan Allah kepadanya. Walaupun dia masih muda, dia sudah menggantikan ayahnya sebagai menjadi raja. Dan juga untuk pesan kepada kita di saat ini terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Apa itu seluruh perintah Allah? Ketika kita mendengar kata perintah, kita mungkin berpikir tentang hal-hal yang sepele, seperti pergi ke toko atau menyampaikan pesan. Tapi seluruh perintah Allah adalah tentang mengubah hidup orang. Itu bisa berarti membantu teman yang sedang kebingungan, membagikan ayat Alkitab secara online, berdoa untuk sekolah Anda, berani membela kebenaran bahkan ketika itu sulit. Melakukan seluruh perintah Allah adalah momen kebaikan, keberanian, dan kebenaran. Itu adalah tindakan sederhana dengan dampak abadi. Melakukan seluruh perintah Allah berpusat pada pentingnya ketaatan dan kasih sebagai dasar menuruti firman Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab. Ini bukan tentang kesempurnaan individu, tetapi tentang mengasihi Allah dengan hati dan jiwa, serta bertumbuh dalam ketaatan, serta secara terus-menerus melalui iman dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dengan melakukan perintahnya, kita menunjukkan kasih kepadanya, beroleh berkat dan hidup dalam keperkenanannya. Ketaatan sebagai bukti kasih kepada Allah. Kasih berarti menaati. Yesus mengajarkan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Ketaatan yang tulus menunjukkan kasih yang sempurna kepada Allah. Tanda mengenal Allah, yaitu mengikuti perintahnya, adalah tanda bahwa kita mengenal dan berada dalam Dia. Sedangkan orang yang hanya berbicara tetapi tidak menuruti adalah pendusta dan tidak memiliki kebenaran dalam dirinya. Tujuan dan manfaat kita menaati perintah Allah yaitu mendapatkan perkenanan dan berkat. Allah berjanji akan memberikan apa saja yang kita minta jika kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Hidup dalam penyertaannya. Tuhan menyertai kita dan menolong kita dalam melaksanakan perintahnya hingga akhir zaman. Pelaksanaan ketatan firman Tuhan juga harus kita
lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fokus pada firman Tuhan. Kita diajak untuk belajar dan mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang. Bahkan harus melakukan apa yang telah diperintahkan. Melangkah dengan iman. Itu terkadang menaati firman Tuhan terasa sulit. Atau kita merasa tidak mampu. Namun kita harus melangkah dengan iman. Tanpa menghiraukan keterbatasan diri. Fokus hanya pada Tuhan. Melakukan perintah Allah berarti kita bertobat dan memperbarui janji. Kita perlu bertobat dari ketidakpatuhan dan bertekad untuk patuh lagi. Memperbarui janji baptisan setiap minggu melalui ibadah kita sebagai bentuk ketaatan kita. Melakukan firman Tuhan juga menghindari keinginan duniawi dan dosa. Jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi agar dapat membedakan yang baik, mana yang baik dan yang sempurna, yang sesuai dengan kehendak Allah. Melakukan perintah Allah juga itu merupakan pertumbuhan iman, bertumbuh dalam ketaatan, tidak menjadi penghalang, jangan biarkan pikiran, pertimbangan untung rugi menjadi penghalang untuk bertumbuh. Mematuhi tanpa pilih-pilih, lakukan firman Tuhan tanpa pandang bulu. Lakukan Tuhanlah yang akan memungkinkan segala sesuatu terjadi, memberikan hikmat dan menguatkan kita. Next. Jadi kita tidak perlu merasa sendirian. Ketika kita menjalankan firman Tuhan, kita tidak perlu merasa sendirian. Tuhan menyertai kita. Dia memberi kita kekuatan. Roh Kudus memberi kita kata-kata untuk diucapkan dan kekuatan untuk bertindak. Intinya, melakukan seluruh perintah Allah adalah perjalanan iman yang terus-menerus. Didorong oleh kasih kepadanya yang akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani dan perkenanannya. Di dalam Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Seperti yang dikatakan di situ adalah bahwa kita harus selalu bertumbuh di dalam iman. Di dalam Yesaya 54 dikatakan Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang telusur. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Untuk kita harus menjadi seorang murid, yaitu orang Kristen yang pertama, telinganya dipertajam setiap pagi untuk mendengar suara Tuhan. Setiap pagi Tuhan akan mempertajam telinga kita untuk mendengar suara Tuhan seperti seorang murid. Kita bisa mendengar suara Tuhan dengan benar dan tepat kalau kita intim dengan Tuhan. Mengapa kita bisa intim dengan Tuhan? Karena kita bergairah dengan Tuhan. Mengapa kita bisa bergairah dengan Tuhan? Karena kita memiliki kasih yang mula-mula. Lidahnya membangkitkan semangat orang yang letih lesu. Jadi lidah ini Tuhan berikan kita sebagai seorang murid pada waktu kita memperkatakan sesuatu itu akan memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jangan dibalik sebagai murid, jangan pada saat kita berbicara orang yang tadinya mempunyai semangat justru menjadi letih dan lesu. Tetapi biarlah sebagai murid, ketika kita berbicara membuat orang lain mempunyai semangat yang baru. Melakukan firman Allah juga hatinya dipenuhi dengan kasih yang mula-mula. Ini adalah pesan yang begitu kuat yang mungkin saya ketahui ya. Jadi kita harus kembali kepada kondisi kasih yang mula-mula. Di dalam Wahyu 2 dikatakan di situ, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara, inilah pesan Tuhan buat kita semua. Apapun yang kita lakukan dalam melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan pada kasih yang mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kuncinya hanya satu, yaitu bertobat. Lebih baik datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang engkau mau dengan segala kejadian ini, saya mau berubah Tuhan. Inilah yang harus kita respon itu dalam diri kita. Jadi, di dalam melakukan, menuruti segala perintah Tuhan, itu bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang kerinduan kita untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6 dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Hidup menurut perintah Tuhan adalah sebuah perjalanan spiritual yang memerlukan komitmen, pemahaman, dan tindakan.
ada beberapa prinsip yang membantu kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Yang pertama, kenali perintah Tuhan. Kita perlu mengenal apa yang Tuhan perintahkan. 10 perintah dikenal juga sebagai 10 firman yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai adalah dasar etika dan moral dalam Alkitab. Di dalam Keluaran 20 ayat 1-17, ini termasuk perintah untuk tidak menyembah berhala, menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berbohong, dan lain-lain. Selain 10 firman, seluruh Alkitab berisi ajaran dan prinsip yang mengarahkan kita kepada kehidupan yang benar. Yang kedua, pahami makna perintah Tuhan. Tidak cukup hanya mengetahui perintahnya, kita juga harus memahami maknanya. Misalnya perintah untuk tidak mencuri bukan hanya tentang mengambil barang orang lain secara fisik, tapi juga tentang integritas dan kejujuran dalam segala hal. Baca Alkitab secara teratur dan berdoa agar Roh Kudus memberi pemahaman kepada kita tentang firman Tuhan. Dan yang ketiga, taat dan bertindak. Kita harus taat pada perintah Tuhan. Ini berarti mengambil tindakan konkret sesuai dengan ajarannya. Contohnya, jika Tuhan memerintahkan untuk mengasihi sesama, kita harus berbuat baik dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Yang keempat, jalin hubungan dengan Tuhan. Hidup menurut perintah Tuhan tidak hanya tentang aturan, tetapi juga tentang hubungan pribadi dengannya, yaitu berdoa, baca Alkitab, dan bersekutu dengan orang percaya lainnya. Dalam hubungan ini kita akan menemukan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Yang kelima, hidup dengan kasih. Yesus mengajarkan bahwa seluruh hukum bergantung pada dua perintah, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia. Seperti yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37-40. Ketika kita hidup dengan kasih, kita secara otomatis akan menghormati perintah Tuhan. Hidup menurut perintah Tuhan bukanlah tentang kesempurnaan, tapi tentang kerinduan kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24 dikatakan, barang siapa menuruti segala perintahku, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi mungkin kata-kata bijaknya yang bisa saya ambil ya. Lebih baik hidup dengan taat kepada Tuhan di dalam kekurangan daripada hidup berkelimpahan. Jadi di sini ada tantangannya buat kita. Jadi kita harus dikatakan di situ, ketika kita selalu menyanyi dalam hati, lagu itu memberi kita kekuatan dan kebahagiaan untuk melakukan seluruh perintah Allah. Itu seperti memiliki energi di hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Bahkan ketika tugas-tugas itu sulit, lagu kita tetap membuat kita terus maju. Yang kedua adalah setiap hari jadikanlah firman Tuhan sebagai lagu di hati kita. Dengan membaca Alkitab, berdoa, dan mengingat janji-janji Tuhan, dan setiap hari carilah cara-cara untuk melakukan seluruh perintah Allah, bahkan hal kecil, dengan menjadi baik hati, membantu, dan penuh kasih. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Selamat sahabat. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sandra untuk firman materi yang sudah dibawakan. Apakah ada tambahan dari yang lain atau ada diskusi? Ada yang ingin menambahkan? Oke, baik. Jika tidak ada, kita langsung ke lagu tutup aja ya. Kita buka lagu Sion kita nomor 254, Dalam Hatiku Ada Lagu.